Aisyah membuka matanya di balik jeruji besi yang dingin, suara jeritan tahanan lain bergema seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Hari itu, di tengah sidang pengakuan, dia akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini terkubur dalam dada, "Saya mencintai wanita, dan itu bukan dosa." Ruangan hening sejenak, sebelum ledakan cercaan dari keluarganya sendiri meledak, tapi yang paling menyakitkan adalah tapan Rina, saudari kandungnya, yang penuh kebencian dan penolakan, seolah Aisyah telah menghancurkan seluruh dunia mereka. Aisyah tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir di penjara ini, di lapas wanita Tangerang yang lembab dan penuh keputusasaan. Semua bermula dari cinta terlarangnya dengan Maya, gadis yang dia temui di kampus di Jakarta. Maya, dengan senyumnya yang cerah dan semangatnya yang membara, membuat Aisyah merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi di Indonesia, di mana norma masyarakat masih menekan seperti belenggu besi, hubungan mereka menjadi rahasia yang berbahaya. "Kenapa kita harus sembunyi?" gumam Aisyah dalam hati, setiap malam ketika dia berbaring di samping Maya, merasakan detak jantung yang sama. Tapi dia tahu jawabannya, keluarga, masyarakat, agama, semuanya menentang. Rina, saudari tertuanya, selalu menjadi panutan. Sebagai guru sekolah menengah yang taat, Rina hidup sesuai aturan, menikah dengan pria baik, punya anak, dan menjaga nama baik keluarga. Ketika Rina pertama kali mencurigai Aisyah, itu seperti badai yang mendadak. "Kamu gila. Ini bukan kita, Aisyah. Ini dosa besar," bentak Rina di rumah mereka di Bogor, suaranya gemetar karena marah dan takut. Aisyah ingat bagaimana air mata mengalir di pipinya, tapi dia tak bisa berbohong lagi. "Ini aku, Kak. Aku tak bisa ubah." Rina memalingkan muka, seolah Aisyah adalah hantu yang tak dikenal. Sejak saat itu, hubungan mereka retak, dan Aisyah merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Konflik semakin memburuk ketika Maya terlibat dalam demonstrasi mahasiswa melawan diskriminasi LGBT. Aisyah ikut, bukan karena politik, tapi karena cinta. "Kita harus berjuang," kata Maya, matanya berbinar. Aisyah ragu, tapi dia tak ingin kehilangan Maya. Demonstrasi itu berubah menjadi kekerasan, polisi datang, dan dalam kekacauan, Aisyah dituduh melakukan penyerangan. Bukti palsu dari saksi yang dibayar membuatnya divonis 5 tahun. Di penjara, Aisyah merenung setiap hari, apakah ini harga yang harus kubayar untuk menjadi diri sendiri? Rasa sakit itu seperti pisau yang menusuk lambung, tak pernah hilang. Sementara itu, Rina berusaha melupakan. Dia fokus pada keluarganya, suaminya yang suportif, dan anak-anaknya yang lucu. Tapi di malam hari, ketika semua tidur, Rina duduk sendirian di teras, memikirkan Aisyah. Kenapa dia harus begitu? Kenapa tak bisa normal seperti orang lain, gumamnya dalam hati, tapi ada rasa bersalah yang menggerogoti. Dia ingat masa kecil mereka, bermain bersama di sawah, berbagi rahasia. Apakah aku terlalu keras? Tapi tidak, dia yakin dirinya benar. Masyarakat Indonesia tak menerima hal seperti itu akan menghancurkan nama baik keluarga. Rina menekan perasaan itu, memilih untuk diam. Hari-hari di penjara membuat Aisyah semakin kuat. Dia bertemu dengan tahanan lain yang punya cerita serupa, wanita-wanita yang dicampakkan karena identitas mereka. "Kamu tak sendirian," kata seorang tahanan tua, menepuk bahunya. Aisyah mulai menulis jurnal, menuangkan semua konflik batinnya. "Aku mencintai Maya, tapi apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini?" tanyanya pada dirinya sendiri. Setiap kunjungan keluarga, Rina tak pernah datang. Itu menyakitkan lebih dari apapun. Aisyah merasa ditinggalkan, tapi itu juga membangkitkan amarah. Kenapa dia tak bisa menerima aku? Pikiran itu berputar seperti roda yang tak berhenti.
Suatu hari, berita datang seperti petir, Maya meninggal dalam kecelakaan mobil. Aisyah ambruk di selnya, air mata tak henti. Ini karena aku, bisiknya, rasa bersalah membanjiri. Maya sedang dalam perjalanan mengunjungi Aisyah ketika itu terjadi. Aisyah merasa dunia runtuh. Di tengah kesedihan, dia memutuskan untuk come out secara terbuka di sidang banding. Itu adalah momen keberanian, tapi juga kehancuran. Keluarga marah besar, dan Rina, yang akhirnya datang, berteriak di pengadilan, "Kamu mempermalukan kami semua." Aisyah menatapnya, mata penuh luka. "Ini aku, Kak. Terima atau tinggalkan." Setelah itu, Rina pulang dengan hati hancur. Dia bertengkar dengan suaminya, yang mendukung Aisyah. "Dia saudaramu. Kenapa kamu begitu kejam?" bentak suaminya. Rina merasa terpojok. Di dalam hatinya, ada konflik besar, antara keyakinan agamanya dan cinta saudara. "Apa yang harus kulakukan?" gumamnya, malam demi malam. Keputusan salah bisa menghancurkan segalanya. Tapi dia tak tahu bahwa nasibnya sendiri akan berubah drastis. Aisyah, di penjara, mulai membangun aliansi dengan tahanan lain. Mereka berbagi cerita, saling dukung. "Kita harus berubah," katanya pada diri sendiri. Tapi rasa sakit kehilangan Maya tak pernah pudar. Setiap malam, dia membayangkan wajah Maya, dan air mata jatuh. "Apakah ini akhir?" tanyanya. Tapi tidak, ini baru permulaan. Rina, di luar, mulai meragukan segalanya. Dia membaca artikel tentang LD, mencoba memahami. Tapi tekanan dari tetangga dan keluarga besar membuatnya takut. "Jika aku dukung Aisyah, aku akan dicap sama," pikirnya. Konflik itu semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Rina tak bisa tidur malam itu setelah pertengkaran hebat dengan suaminya. "Kamu terlalu buta oleh Norma," tuding suaminya, meninggalkannya sendirian di kamar. Rina duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan segalanya. "Apakah aku salah? Apakah Aisyah benar-benar monster seperti yang kukatakan?" gumamnya dalam hati, rasa bersalah seperti racun yang merayap pelan. Di penjara, Aisyah menerima surat dari seorang teman Maya. "Dia mencintaimu sampai akhir," tulisnya. Aisyah menangis, tapi itu juga membangkitkan semangat. Dia mulai mengorganisir kelompok dukungan di dalam penjara, berbicara tentang hak-hak mereka. "Kita tak boleh diam," katanya pada tahanan lain, suaranya penuh api. Tapi di dalam, dia ragu apakah ini akan membawa perubahan, atau hanya lebih banyak penderitaan. Setiap hari, dia memikirkan Rina, saudarinya yang dingin. "Kenapa dia benci aku begitu?" Pikiran itu seperti duri di hati. Rina, di rumah, mulai mencari informasi secara diam-diam. Dia bergabung dengan forum online anonim, membaca cerita orang-orang seperti Aisyah. Satu cerita menyentuh hatinya, seorang ibu yang kehilangan anak karena penolakan. "Apakah aku akan jadi seperti itu?" tanyanya pada diri sendiri, air mata mengalir. Tapi tekanan sosial semakin kuat. Tetangga mulai bergosip, keluarga mereka rusak karena si Aisyah. Rina merasa terjebak antara cinta dan rasa malu. Suatu hari, Rina mendapat panggilan dari polisi. Suaminya terlibat dalam skandal korupsi di kantornya. "Ini pasti salah paham," pikir Rina, tapi bukti menumpuk. Dia berusaha membela, tapi dalam prosesnya, dia menemukan bahwa suaminya menyembunyikan rahasia, dia punya air dengan wanita lain. Hati Rina hancur. "Kenapa semua ini terjadi?" jeritnya dalam hati, merasa dikhianati. Dalam kemarahan, dia konfrontasi suaminya, dan pertengkaran berujung pada kekerasan verbal yang hebat. Aisyah mendengar berita tentang Rina dari ibu mereka yang datang berkunjung. "Kakakmu sedang susah," kata ibu, matanya sedih.
Aisyah merasa campur aduk, senang karena Rina menderita, tapi juga kasihan. Mungkin ini karma, gumamnya, tapi segera menyesal. Di dalam penjara, dia terus berjuang. Dia menulis surat untuk Rina, "Kak, aku makan kamu. Tapi tolong pahami aku." Tapi surat itu tak pernah dibalas. Rina, dalam keputusasaan, mulai minum-minum diam-diam. Ini bukan aku, pikirnya, tapi rasa sakit terlalu dalam. Dia ingat masa kecil dengan Aisyah, bagaimana mereka saling melindungi. Kenapa semuanya berubah? Konflik batin semakin parah, dia merasa seperti pecundang. Ketika polisi datang menangkap suaminya, Rina ikut terseret karena dokumen palsu yang dia tanda tangani tanpa sadar. "Ini akhir," bisiknya ketika dibawa ke penjara yang sama dengan Aisyah. Di lapas wanita, Rina tiba dengan tangan di borgol, matanya kosong. Dia ditempatkan di blok yang sama dengan Aisyah. Ketika mereka bertemu pertama kali, hening menyelimuti. "Kak," panggil Aisyah, suaranya gemetar. Rina menatapnya penuh kebencian dan penyesalan. "Ini karena kamu," tuding Rina, tapi di hati, dia tahu itu bohong. Hari-hari pertama Rina di penjara seperti neraka. Dia diintimidasi oleh tahanan lain, merasa sendirian. "Kenapa aku di sini?" tanyanya setiap malam, air mata basah. Aisyah mengawasinya dari jauh, konflik batinnya sendiri, haruskah aku bantu, atau biarkan dia rasakan apa yang kurasakan? Perlahan, Rina mulai berbicara dengan Aisyah. "Aku tak pernah bayangkan ini," katanya suatu malam. Aisyah mendengarkan, tapi amarah masih ada. "Kamu yang buat aku seperti ini, Kak." Percakapan mereka penuh ketegangan, penuh tuduhan. Rina merenung tentang hidupnya. "Aku selalu ikuti aturan, tapi lihat sekarang." Dia mulai memahami betapa rapuhnya norma itu. Tapi masih ada penolakan, "Tapi kamu salah, Aisyah. Cinta seperti itu tak wajar." Aisyah, di sisi lain, merasa semakin kuat. Kelompok dukungannya berkembang, dan dia mulai merencanakan advokasi dari dalam. Tapi kehadiran Rina mengganggu, kenapa dia harus di sini, mengingatkan semua luka. Konflik mencapai puncak ketika Rina diserang oleh tahanan lain. Aisyah melindunginya, terluka sendiri. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya Rina. "Karena kamu saudaraku," jawab Aisyah, mata penuh emosi. Malam itu, Rina menangis di pelukan Aisyah. "Aku salah, Ais. Aku takut." Pengakuan itu seperti beban yang terlepas, tapi perjalanan masih panjang. Air mata Rina tak henti setelah pengakuan itu, tapi Aisyah tak langsung memakan. "Kamu pernah bilang aku mempermalukan keluarga," katanya dingin, mundur selangkah. Rina merasa seperti ditampar, konflik batinnya semakin dalam, apakah aku layak dimakan? Di penjara yang gelap ini, dia mulai melihat kenyataan yang selama ini ditolak. Hari-hari berikutnya, Rina bergabung dengan kelompok Aisyah secara paksa. Dia mendengar cerita tahanan lain, wanita yang ditinggalkan suami karena lesbian, ibu yang kehilangan anak karena norma. "Ini nyata," gumam Rina dalam hati, rasa empati mulai tumbuh. Tapi masih ada suara dalam kepala, "Ini dosa, jangan terpengaruh." Perjuangan itu seperti perang di dalam dada, setiap detik. Aisyah, melihat perubahan Rina, merasa campur aduk. Dia berubah karena terpaksa, pikirnya, amarah lama bangkit. Tapi di malam hari, ketika Rina tidur, Aisyah memandangnya dan ingat masa lalu. "Kita dulu begitu dekat." Konflik itu membuatnya gelisah, makan atau balas dendam. Suatu hari, kunjungan dari ibu mereka. Ibu menangis melihat keduanya di penjara. "Ini salahku, tak ajar kalian benar," katanya. Rina merasa bersalah lebih dalam. "Ma, aku yang gagal sebagai kakak." Aisyah diam, tapi hatinya luluh. Setelah ibu pergi, Rina berlutut di depan Aisyah.
Makan aku, Ais. Aku takut kehilangan segalanya. Aisyah menatapnya lama, air mata jatuh. Aku juga takut, Kak. Pengampunan itu tak mudah. Mereka bertengkar lagi tentang agama dan masyarakat. Di Indonesia, kita tak bisa begitu, bentak Rina. Aisyah balas, kenapa tak bisa? Kita manusia. Debat itu penuh emosi, penuh luka lama. Rina mulai berubah sungguhan. Dia membaca buku tentang psikologi yang diselundupkan. Mungkin aku salah, akunya pada diri sendiri. Tapi tekanan dari tahanan konserati membuatnya ragu. Jika aku dukung Aisyah, aku akan diasingkan di sini juga. Aisyah sementara itu mendapat berita bahwa bandingnya ditolak. Ini akhir, pikirnya, keputusasaan menyelimuti. Rina menghiburnya, kita lawan bersama. Itu momen pertama mereka bersatu, tapi Aisyah masih curiga, benarkah? Konflik memuncak ketika ada kerusuhan di penjara. Rina diserang karena dianggap pengkhianat Norma. Aisyah menyelamatkannya lagi, terluka parah. Di ruang medis, Rina memegang tangan Aisyah. Terima kasih. Aku mencintaimu sebagai saudara. Aisyah tersenyum lemah, aku juga. Setelah itu, Rina memutuskan untuk ikut advokasi. Dia menulis surat keluar, mendukung hak LGBTI. Ini risiko besar, gumamnya, tapi rasa benar lebih kuat. Aisyah bangga tapi khawatir, jangan karena aku. Mereka berbagi cerita lebih dalam. Rina cerita tentang pernikahannya yang gagal, aku tak pernah bahagia, Ais. Mungkin aku juga tak normal. Pengakuan itu mengejutkan Aisyah. Kak, kamu lesbian juga? Rina geleng, bukan, tapi aku tak bahagia dengan pria. Konflik batin Rina semakin kompleks. Apakah aku hipokrit, tanyanya setiap malam. Aisyah membantunya, kita semua punya rahasia. Perlahan, mereka membangun kembali ikatan. Tapi masyarakat di luar tak berubah. Berita tentang mereka menyebar, keluarga besar marah. Ini ujian, kata Aisyah. Rina merasa semakin berat. Apa harga yang harus kubayar? Pikiran itu menghantui, tapi dia tak mundur. Luka Aisyah sembuh lambat, tapi hati Rina semakin teriris. Setiap malam, dia memikirkan anak-anaknya di luar, mereka tanpa ibu karena kesalahanku. Rasa bersalah seperti beban batu menekan dada. Aisyah melihat itu, dan untuk pertama kalinya, dia menghibur, Kak, ini bukan akhir. Kita akan keluar. Tapi keluar tak mudah. Pengacara mereka bilang kasus Rina rumit, melibatkan korupsi besar. Kamu bisa dionis lama, katanya. Rina panik, apa aku pantas ini? Di dalam, dia mempertanyakan segalanya, apakah dukung Aisyah membuatku jatuh lebih dalam. Aisyah, dengan semangat baru, mendorong Rina. Kita harus lawan diskriminasi dari dalam. Mereka mengorganisir petisi, tapi itu berbahaya. Tahanan lain membagi, ada yang dukung, ada yang benci. Satu malam, Rina disudutkan, kamu pengkhianat, jerit mereka. Rina takut, tapi berdiri tegar, ini benar. Konflik batin Aisyah juga membara. Apakah aku egois, menyeret kakak ke ini, tanyanya pada diri. Tapi melihat perubahan Rina, dia bangga. Mereka berbicara panjang tentang masa lalu. Dulu aku takut kehilanganmu, akui Aisyah. Rina menangis, aku yang takut kehilangan Norma. Suatu hari, berita buruk datang, suami Rina minta cerai, ambil anak-anak. Rina ambruk, ini harga dukungmu, tudingnya pada Aisyah. Pertengkaran hebat meledak, kamu yang mulai, balas Aisyah. Emosi memuncak, penuh tuduhan dan air mata. Setelah itu, hening panjang. Rina merenung, apakah ini layak? Tapi di hati, dia tahu jawabannya. Dia memeluk Aisyah, Ma. Kita bersama.
Mereka mulai merencanakan masa depan. Aisyah cerita tentang Maya, dia ajar aku berani. Rina mendengar, empati tumbuh. Mungkin aku salah tentang cinta. Tekanan sosial dari luar semakin kuat. Media mulai liput kasus mereka, sebut sebagai saudari pemberontak. Keluarga besar tolak, jangan kembali. Rina sakit hati, ini pengkhianatan. Di penjara, mereka dapat dukungan dari Ngold. Kalian inspirasi, kata mereka. Aisyah semangat, tapi Rina ragu apa kita siap bayar harganya. Konflik mencapai klimaks ketika ada sidang Rina. Aisyah bersaksi mendukung, saudariku tak bersalah. Tapi jaksa tuduh kalian anti norma. Ruangan gaduh, Rina gemetar. Setelah sidang, Rina divonis 3 tahun. Ini akhir, bisiknya. Tapi Aisyah pegang tangannya, bukan, ini awal. Malam itu, Rina menulis jurnal, aku kehilangan segalanya, tapi dapat saudari kembali. Apakah itu cukup? Aisyah, di sisi lain, merasa bersalah, aku penyebabnya. Tapi dia tahu perubahan ini nyata. Mereka semakin dekat, berbagi mimpi. Setelah keluar, kita buat komunitas, kata Aisyah. Rina setuju, tapi hati berat, dengan apa? Kita rusak. Hari-hari terakhir sebelum vonis akhir Aisyah penuh ketegangan. Rina duduk di sel, memandang langit-langit, apa arti hidup jika semua hilang? Rasa putus asa seperti gelombang yang menghantam, lebih kuat dari sebelumnya. Aisyah, melihat itu, merasa hancur, aku yang buat kakak seperti ini. Sidang akhir datang. Aisyah dibebaskan berkat bukti baru dari Ngo. Tapi Rina masih terjebak. Selamat, Ais, kata Rina, senyum paksa. Di dalam hatinya robek, kenapa aku yang bayar semua? Aisyah tak pergi langsung. Dia kunjungi Rina setiap minggu, bawa berita luar. Masyarakat mulai berubah, katanya. Tapi Rina tahu itu bohong, diskriminasi masih ada, gosip masih menyakitkan. Rina merenung sendirian, aku kehilangan anak, suami, reputasi. Karena dukung Aisyah. Rasa penyesalan campur bangga. Tapi aku jadi manusia lebih baik. Aisyah, di luar, berjuang sendiri. Dia gabung aktif, tapi ingat Rina setiap saat. Haruskah aku korbankan kebebasan untuk dia, tanyanya. Suatu hari, Rina dapat kunjungan dari anaknya. Mama, kenapa? Tanya anak, mata polos. Rina menangis, mama salah, tapi juga benar. Itu momen yang menghancurkan, tapi juga membangkitkan. Aisyah mulai kampanye untuk bebas Rina. Saudariku tak bersalah, jeritnya di demo. Tapi polisi datang, kekerasan lagi. Aisyah terluka, tapi tak mundur. Rina dengar itu, hati hancur, jangan, Ais. Cukup. Tapi di dalam, dia bangga. Akhirnya, banding Rina menang. Dia bebas. Mereka bertemu di gerbang penjara, peluk erat. Terima kasih, bisik Rina. Tapi dunia luar tak ramah, keluarga tolak, masyarakat cerca. Mereka tinggal bersama, bangun hidup baru. Tapi luka tak hilang. Apakah ini layak? Tanya Rina suatu malam. Aisyah jawab, ya, karena kita benar. Cinta saudara mereka lebih kuat, tapi harga mahal. Mereka terus berjuang melawan angin. Apakah pengorbanan untuk identitas diri selalu membawa kebahagiaan, atau justru lebih banyak penderitaan?